hati-hati beli rumah sekarang. Udah bayar lunas, tetap bisa digusur. Sertifikat di tangan, tapi masih bisa kehilangan rumah dalam hitungan jam. Dulu, beli rumah itu impian semua orang. Tanda kemapanan, tempat berlindung, dan investasi masa depan. Tapi sekarang, beli rumah bukan cuma soal uang, tapi juga soal keberuntungan. Salah beli lokasi, salah pilih developer, atau kena aturan pemerintah yang berubah-ubah, bisa-bisa rumah lo lenyap begitu aja. Contohnya kasus di Pemalang. Seorang ibu menangis sambil megang sertifikat rumahnya, tapi tetap diusir dari rumahnya sendiri. Di Pulau Gebang, warga histeris lihat rumah mereka dihancurkan alat berat. Di Bekasi, satu komplek perumahan kena gusur padahal udah belasan tahun dihuni. Lo pikir punya sertifikat itu jaminan aman? Salah besar. Sertifikat ganda, sengketa lahan, atau proyek pemerintah bisa bikin lo kehilangan rumah dalam sekejap. Negara sendiri yang nerbitin sertifikat, tapi tetap aja rakyat yang jadi korban. Belum lagi harga rumah yang makin gak masuk akal. Gaji naiknya recehan, tapi harga properti melesat lebih kencang dari roket. Mau beli rumah? DP ratusan juta, cicilan puluhan tahun. Padahal, pas cicilan lunas, harga rumah belum tentu naik sesuai harapan. Dan jangan lupa, biaya tambahan. Pajak, biaya notaris, asuransi, iuran lingkungan, perawatan, dan segudang biaya lain yang bikin kepala pusing. Alih-alih untung, banyak orang justru terjebak dalam utang tanpa akhir. Yang lebih parah, negara bukannya melindungi, malah tutup mata. Mafia tanah merajalela, tapi yang ditindak justru rakyat kecil. Perizinan perumahan dikasih gampang, tapi pas ada masalah, pemerintah lepas tangan. Mereka bilang properti itu investasi aman, tapi kenyataannya hanya segelintir orang yang menikmati keuntungan. Mayoritas rakyat justru jadi korban sistem yang bobrok. Kalau rakyat kecil nunggak cicilan sedikit, rumah langsung disita. Tapi kalau pengembang curang atau sertifikat bermasalah, rakyat malah disuruh berjuang sendiri. Negara ini katanya melindungi rakyat, tapi nyatanya rakyat cuma dianggap sapi perah. Bayar pajak iya, patuh aturan iya, tapi tetap aja gampang digusur. Terus, gimana solusinya? Sebenarnya nggak ada solusi yang benar-benar solusi, apalagi di negara kita ini. Tapi setidaknya ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penipuan, agar kita tidak menjadi korban selanjutnya. 1. Jangan buru-buru beli rumah. Pastikan legalitasnya aman, cek ke BPN, dan pastikan nggak ada sengketa. Jangan gampang percaya promosi murah. 2. Pilih lokasi yang strategis dan aman. Hindari tanah sengketa, perumahan yang belum jelas legalitasnya, atau proyek yang rawan kena gusur. 3. Kalau bisa, tunda dulu beli rumah. Dengan kondisi sekarang, sewa rumah bisa jadi pilihan lebih fleksibel dan bebas risiko. 4. Desak pemerintah buat perbaiki sistem. Administrasi pertanahan harus lebih transparan, mafia tanah harus diberantas, dan rakyat harus dilindungi dari penggusuran sewenang-wenang. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penipuan ketika hendak membeli rumah. Pun begitu, sekali lagi, ingatlah bahwa kita tinggal di Indonesia. Rasanya masih tetap tidak ada jaminan bahwa dengan melakukan itu semua, kita bebas dari risiko. Satu-satunya solusi yang menjamin kita bebas dari risiko tertipu mafia properti adalah dengan tidak membeli sama sekali, alias sewa atau kontrak rumah saja. Jadi masih yakin beli rumah sekarang itu keputusan bijak? Atau justru perangkap yang bakal bikin lo sengsara? Jangan sampai impian punya rumah berubah jadi mimpi buruk seumur hidup. Beli rumah itu harusnya jadi langkah menuju kestabilan, bukan jebakan yang bikin lo was-was tiap hari. Kalau negara terus lepas tangan, rakyat akan terus jadi korban. Udah waktunya kita sadar kalau sistem properti di negeri ini gak sepenuhnya aman. Jangan sampai uang hasil kerja keras bertahun-tahun lenyap begitu aja, cuma karena negara gak bisa menjamin kepastian hukum. Kalau hari ini ada yang kena, besok bisa jadi giliran lo.